Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat hadakumullah. Amin ya rabbal alamin. Pembicaraan kita malam ini bahasannya sekitar masalah hidayah. Hadirin dan hadirat sekalian, hidayah sudah menjadi bahasa masyarakat karena sudah sangat memasyarakatnya kata hidayah. Akhirnya marwah hidayah itu menjadi bias. Kemudian kita bisa menjudgment kepada manusia, orang ini dapat hidayah, orang ini belum dapat hidayah. Kalau demikian, mindset pemikiran kita itu bahwa hidayah mudah. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan untuk memohon kepada Allah agar si fulan mendapat hidayah. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Hak mutlak dari milik Allah. Hadirin dan hadirat hadakumullah. Betapa sayangnya Nabi sama Abu Lahab. Abu Lahab itu salah seorang paman dari baginda Nabi. Ketika lahirnya Nabi, merasa bahagia. Kebahagiaannya dibuktikan dengan memerdekakan salah satu budaknya yang bernama Su'aibatul Aslamiyah. Tetapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab ini musuh besarnya Nabi. Waktu Nabi lahir, Abu Lahab senang. Saking senangnya, memerdekakan satu budaknya yang bernama Su'aibah. Udah diangkat menjadi Rasul Nabi, Abu Lahab musuh besarnya Nabi. Kenapa Abu Lahab jadi musuh Nabi? Padahal waktu Nabi lahir, Abu Lahab senang. Karena Abu Lahab tidak mendapat hidayah dari Allah. Padahal sejak Nabi lahir sampai bisa jalan, sampai bisa ngomong, sampai bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya, sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Rasul, Nabi nggak jauh dari Abu Lahab. Tahu Abu Lahab dengan apa yang dikerjakannya oleh Nabi. Dan tahu Abu Lahab apa yang dikerjakan oleh Nabi, kemanakannya nggak salah, nggak ada yang salah.
Tapi Abu Lahab benci banget sama Nabi. Saking bencinya sama Nabi, Abu Lahab ini dinyatakan sebagai penghuni neraka. Yang ngomongnya Allah. Sayasla naron zatalah. Silahkan aja lihat mananya di Al-Quran. Bahkan disebut lanjutannya wa mro'atu dan istrinya. Jadi neraka itu dengan badannya Abu Lahab ini senyawa. Ya, nggak dipisahkan. Jadi betul-betul badan Abu Lahab itu api itu badannya Abu Lahab. Saya selahanarot zata lahabin wa mra'atu dan istrinya. Ini membuktikan bahwa hidayah itu mahal. Mahal. Ya. Ini paman Nabi. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Memohon kepada Allah karena udah capek dakwahnya. Hampir 1000 tahun. 1000 tahun tuh. Jamaahnya cuma dapat 40 pasang. Laki perempuan 1000 tahun. Dan yang menjadi musuh besarnya Nabi Nuh, anaknya. Lahir dari perut ibunya Nabi Nuh, yang menjadi wasilah hamilnya anaknya Nabi Nuh, yang menghamili Nabi Nuhnya. Anak Nabi loh. Ya. Nabi Nuh bapaknya masuk surga enggak? Masuk surga. Anaknya Nabi Nuh di mana? Di neraka. Kenapa? Karena anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an ini adalah musuh besarnya Nabi Nuh dalam mendakwahkan agama Allah. Lalu kenapa anak Nabi kok jadi musuh bapaknya yang jadi Nabi? Karena di dirinya tidak ada hidayah. Wow, luar biasa. Istrinya Nabi Lut, kaum perempuan, hati-hati. Istrinya Nabi Lut, Nabi loh. Nabi Lut di surga tempatnya. Tapi istrinya di mana? Di neraka. Alasannya sama, nggak dapat hidayah. Nabi Lut melarang sama istrinya, kamu cantik, saya suami kamu, cukup saja saya saja yang kamu cintai, jangan kamu mencintai perempuan yang sejenis dengan kamu seperti kamu mencintai laki-laki, alias lesbi. Omongan lakinya diledekin sama bininya. Nabi diledekin sama bininya. Nggak ngepek. Sama temen-temen biarin aja. Laki gue lagi gelo. Orang gue demen kok sama perempuan. Gue cinta kok sama perempuan. Pakai ngelarang-larang. Pakai nakut-nakutin gue lagi. Ntar azab Allah akan turun. Ya, biarin aja azab Allah turun. Pasti lo mati. Gitu. Kenapa ini istrinya Nabi Lut alaihissalam? Kok bisa begitu? Enggak ada hidayah daripada Allah subhanahu. Pertanyaannya, anak, istri, mama, hubungan darahnya dekat nggak? Mama sama ponakan? Dekat. Hubungan darahnya anak sama bapak dekat nggak?
Dekat. Hubungan istri sama suami hubungan dekat nggak? Dekat. Tapi kok bisa beda-beda? Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Artinya hidayah itu mahal. Nggak bisa kita serta-merta menjudgment kepada seseorang bahwa setiap anak kiai jadi kiai. Setiap anak ustadz harus jadi ustadz. Lalu kalau anak ustadz nggak jadi ustadz, bapaknya jadi ustadz, mubalik terkenal, anaknya preman dikatain. Habis-habisan tuh ustadz. Ceramah doang lu sama orang, anak lu kagak dipikirin. Bisa nggak kita kali begitu? Benar nggak begitu? Benar nggak? Pikirin dulu anak, yang orang lain. Tuh jawab. Gitu. Dikatain dia. Lu mau-mauan manggil dia, hebat ini ustaznya ceramahnya hebat. Tuh, lihat anaknya, preman. Gua si ogah, manggil ustaz kayak begitu. Mengata-ngatain orang melulu, anaknya gak dipikirin. Siapa bilang? Sebelum doa sama yang lain, dia doa anaknya. Tapi hidayah tidak bisa orang tua berdoa kepada ya Allah. Masukin tuh hidayah ke anak saya, nggak bisa begitu. Sampai Nabi Muhammad, saking sayangnya nih sama Abu Lahab, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan kau matikan mamang saya dalam keadaan kafir. Ya Allah, jangan kau matikan mamang saya dalam keadaan kafir. Padahal udah dijas oleh Allah bahwa Abu Lahab itu bakal masuk neraka. Masih Nabi bermohon kepada Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Jadi minta izin kepada Allah untuk orang itu memberi hidayah kepada yang lain itu nggak bisa. Nabi Muhammad ukurannya Nabi, Abdul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Nabi pernah ngomong di suatu waktu, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini penghulunya anak cucu Adam. Saya tidak sombong. Masih nggak diberi izin oleh Allah. Inna kala tahdi man abrahta. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Wallahu yahdi mayasha. Sungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, hadirin hadirat hadakumullah. Lalu yang harus kita bagaimana? Kita yang berjuang untuk kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyuruh orang lain minta hidayah dong dari lu. Enak aja. Bagi-bagi dong hidayahnya. Masa hidayah bisa dibagi-bagi? Nggak bisa. Ya. Karena tadi hidayah itu milik Allah. Nah, hadirin kaum muslimin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada setiap orang. Allah memberikan pilihan kepada orang yang akan diberi hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Mari kita perhatikan. Di dalam surat Al-Fatihah, kita berdoa begini sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas. Ya Allah, tunjuki kami atau beri hidayah kami
ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Apa sih perjalanan hidup yang lurus itu? Perjalanan hidup yang lurus, kalau dia lakukan, dia mendapat kenikmatan dari Allah yang besar. Itu perjalanan yang lurus. Kalau perjalanan yang lurus tentu ada perjalanan yang bengkok. Apa itu perjalanan yang bengkok? Perjalanan yang Allah benci kalau dia lakukan selama hidupnya. Perjalanan hidup yang lurus adalah perjalanan yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah surga. Nikmat perjalanan yang tidak lurus yang dibalas oleh Allah dengan kebencian Allah terhadap tingkah laku orang yang tidak melaksanakan perjalanan yang benar alias jalan yang bengkok yang ujung-ujungnya ada neraka. Nah, pertanyaannya kita harus langsung terusin. Emang ada orang yang kemudian dapat nikmat surga karena dapat hidayah Allah? Ada. Dan itu yang harus kita jadikan contoh. Emang ada orang yang tidak menjalankan jalan yang lurus lalu kemudian masuk neraka? Ada. Dan kita harus cari. Dan itu harus dijadikan oleh kita contoh. Nah, yang orang-orang diberikan hidayah oleh Allah dan kemudian masuk surga dan nanti akan menjadi teman orang-orang yang mendapat hidayah di alam dunia, itu ada 4. Catat nih, ada 4. Mereka itu mendapat nikmat surga. Orang yang mendapat nikmat surga berarti dia sudah menjalankan perjalanan yang lurus. Orang yang bisa menjalankan perjalanan yang lurus berarti yang mendapat hidayah. Maka ini harus kita contoh. Siapa mereka yang mendapat nikmat dengan surga? Ulaika an'ama alaihim minan nabiyyin. Mereka yang mendapat nikmat kepada mereka adalah orang yang mendapat nikmat kepada mereka itu yang pertama dari kelompok para nabi. Oh, kalau begitu saya kalau ingin mendapat hidayah ikuti nabi. Jelas. Jelas. Ikuti nabi. Oh, kalau begitu benar dong orang yang nggak pakai ulama, cuman pakainya nabi doang. Jangan langsung kayak begitu dong, itu namanya pikiran cik. Karena zaman sekarang kita harus punya otak cerdas, pikiran sehat. Jangan punya otak bego, pikiran picik. Kalau pikiran picik kayak begitu, gua nggak pakai ulama, nabi aja. Bangunin tuh dikubur nabi sama lu, bisa nggak? Nanya hukum, ayo. Kan gitu. Betul. Betul. Mengikuti nabi itu apa? Baca sejarahnya. Bagaimana nabi itu kemudian nanti dapat nikmat di surga? Nabi itu kerja. Nggak ujug-ujugan nabi masuk surga. Oh itu nabi dapat surga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga. Nabi masuk surga nggak merasa dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memberikan contoh kepada kita, nih orang yang bakal masuk surga kayak gua. Gitu. Istilahnya kalau orang Betawi ngomong kayak begitu kira-kira gitu ya. Kalau kamu mau tahu orang yang bakal masuk surga, kayak saya nih. Sebelum orang lain diperintah sholat, saya sholat duluan sampai kakinya pada bengkak Nabi. Nah itu makanya Nabi dapat nikmat surga. Kita sholat jarang-jarang kaki bengkak gak apa-apa, begitu mati minta doa, doain dia biar anak saya masuk surga. Ribet dong kalau kayak begitu. Waktu hidupnya nggak pernah mau ikut haji.
pengajian di masjid sebelah rumahnya, orang lain pada ngaji, dia molor di rumahnya. Mau bagaimana? Ada nggak yang begitu? Hidayah ini mahal. Hanya Allah yang akan berikan kepada kita. Oh, kalau hidayah murah, ada pengajian, maaf-maaf ini, apalagi yang ngajarnya Habib. Ini masjid nggak muat. Betul nggak? Betul nggak? Ini masjid nggak muat. Kenapa? Nabi bilang dalam hadis Nabi yang sahih, yang artinya begini, kalau saya nggak takut ada perempuan di rumah yang di pinggir masjid, ketika dia nggak mau sholat di masjid, bakar sama saya itu rumah. Ayo, omongan Nabi lu. Banyak mana orang yang sembahyang di masjid dengan yang tidak sembahyang di masjid, tetangga masjid banyak mana? Ayo, kenapa mereka berani ngelawan Nabi? Nabi yang ngomong, Nabi dijamin omongannya benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara melainkan wahyu dari Allah. Kata Nabi, kalau ada orang yang rumahnya pinggir masjid, kagak berjamaah di masjid, bakar itu rumahnya kalau nggak ada perempuannya. Nabi yang nyuruh aja nggak didengar mereka. Betul nggak? Berarti kan nggak takut. Nggak takut sama omongan Nabi. Ini bukti bahwa dia belum dapat hidayah. Betul nggak? Omongan Nabi, apalagi omongan Nabi Muhammad. Omongan Nabi yang nggak didengar. Apalagi omongan Nabi Muhammad. Kan jelas itu. Jelas kan? Ini mahalnya orang mendapat hidayah. Tuh yang perempuan cuma 3 orang ikut ngaji. Mahal yang lain itu. Emang ini nggak pada punya bini semua ini? Bininya di mana sekarang? Ya Allah, tabarakallah. Waduh Pak Habib, saya sama bini saya udah ngaji di Majlis Taklim. Seminggu sekali. Nabi perintahkan izamar ahadukum biadil jannah fatau. Kapan saja, jam berapa saja, hari apa saja, kalau kalian melewati Majlis Taklim yang disebut dengan Riyadul Jannah, Taman Surga, mampirin. Mampir. Jangan lewat aja. Ini kadang-kadang ngadepin guru yang ngajar dia lewat aja, permisi kagak, apa kagak. Aku agamanya Islam. Bagaimana? Berarti apa namanya itu? Belum dapat hidayah. Betul nggak? Betul nggak? Mahal nggak hidayah? Mahal nggak hidayah? Saya alhamdulillah Pak Habib tiap hari jamaah sholat di masjid. Mudah-mudahan saya udah dapat hidayah. Belum tentu. Betul. Betul. Udah ngikutin sholat Nabi belum? Ini kadang-kadang ada. Sendal udah jelek. Sholat di masjid. Pulangnya ngambil saudara yang bagus. Sudah jelek ditinggalin. Sholatnya bener nggak begitu? Agak mau beli nggak punya duit. Misalnya ke masjid nggak bakal ketahuan ini lah. Saudaranya udah jelek. Tukar nanti pulang ke rumah. Kan Pak Hotip bilang kayak begitu. Selesai khutbah dia bilang, dengerin khutbah saya, yang benar ambil, yang bagus ambil, yang jelek buang. Nah, udah. Kesempatan buat yang ambil, yang bagus buang, yang jelek. Ngambilnya di mana masjid? Oh, masjid dapat hidayah. Allah di masjid dapat hidayah. Dan dulu. Betul nggak? Betul nggak? Contoh Nabi yang pertama, bukan jadi Nabi, bukan. Orang yang mendapat nikmat di surga nanti akan punya teman Nabi. Berarti suruh nyontoh Nabi sebelum masuk surga. Nabi kawin nggak? Nikah nggak? Punya anak nggak? Ada nggak orang yang sekarang di dunia nggak mau kawin? Ada nggak? Ada nggak? Namanya belum dapat hidayah. Lagu aja nikah,
Lu kagak mau nikah seumur hidup. Ngapain lu hidup? Betul. Gila nikah, punya satu, diem. Gila punya dua, diomongin. Dan Nabi dia 9. Siapa yang berani ngomongin Nabi? Ngomongin Nabi, kok alat lo. Betul nggak? Sembarangan. Waduh, Nabi pelakornya banyak banget. Sembarangan lo. Istri Nabi dibilang pelakor. Parah banget itu. Nabi Sulaiman istrinya 99. Izin Allah 99. Sanggup tuh jahit. Kebagian semua. Kita ngomongin bagaimana kerjainnya itu 99. Nabi Sulaiman, waduh bajingan. Nabi Sulaiman dibilang bajingan. Sembarangan. Ini kena nggak dapat hidayah. Hidayah. Makanya perhatikan tuh. Nabi katakan, inna kala tahdi, kata Allah, engkau tidak akan bisa dapat hidayah. Yang dapat hidayah itu, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu. Siapa yang kedua? Sedikit. Orang yang selalu mengatakan apa yang dari Allah, apa yang dari Rasulullah benar. Dibaca mau Ustaz ini dari mana nih? Dari Allah. Benar. Dari Rasulullah benar. Jadi gitu aja. Selain daripada itu, salah. Bisa benar, bisa salah, bisa benar. Betul nggak? Betul nggak? Jadi konsepnya jelas. Kalau orang yang dapat hidayah, hidupnya betul-betul bagaimana kata Allah. Contohnya, bagaimana kata Rasulullah. Balik lagi. Dari mana saya bisa lihat? Lihat sejarahnya. Baca. Hei ulama, hei ustaz, hei kiai, baca sejarah Nabi. Jangan ngerasa dia paling pinter. Gak ada orang yang bisa sholat kalau bukan sholatnya Nabi yang dicontoh. Betul? Betul? Ini kita lagi baca Quran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ikutin bacaan Quran siapa? Ayo. Yang pertama baca Quran kayak kita baca Quran sekarang siapa? Baginda Nabi kita Muhammad. Apa Utsman bin Affan? Wah, qiraat 7. Ulama-ulama qiraat. Enggak. Semuanya yang baca Quran, kalau udah baca qiraat hafaz itu lidahnya, lidah Quraisyah. Nabi Muhammad adalah orang Quraisy. Dan sebelum Nabi Muhammad lahir, cahaya Quraisy disimpan di sisi Allah 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Adam alaihi salam. Inna Quraisyan kanat nuran baina dzai qabla an yakhluqa Adam bi alfai dan setiap hari malaikat bertasbih kepada Nur Quraisy itu. Luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa itu? Yang baca siapa itu? Nabi. Nabi Muhammad. Siapa yang baca? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Kalau yang begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah nggak baca begitu? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran modal. Makanya kalau udah kayak begitu jangan pengen jadi imam. Gigi orang ada. Baca sambil batuk. Suruh ganti sama anak muda. Ogah. Gua Islam dari dulu. Lu mau bocah kemarin. Jangan belagu lu pengen jadi imam kalau masih ada gua. Yeay. Emang agama kena ketuaan bukan. Baca Quran kudu fasih. Makanya di samping tajwid ada tahsin.
belajar. Tajwid aja dibagi 5. Kalau belum ngerti 5-5-nya, jangan dulu jadi imam. Tuh. Apa yang 5? Makhrajul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad, waqaf, al tidak. Ada berapa mad? Dibagi 2. Mad tabi'i, ya. Mad far'i. Ada berapa mad far'i? Kalau kagak tahu, jangan dulu jadi imam. Makanya zaman dulu menjadi imam dipilih. Ini mah kadang-kala manggil khotib dari luar. Jadi imam dari luar. Jamaah di masjid itu yang banyak aki-aki. Baca ayatnya 1 juz. Pingsan tuh orang tua. Betul sama dia. Betul nggak? Betul nggak? Baca Qur'annya kayak Muammar jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi sholat Allah, lagi sholat Allah. Ini nambah rukun fi'li. Nambah rukun kauli. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah. Batal nggak semua itu? Batal semua salatnya. Batal. Orang yang dibacanya Fatihahnya Fatihah Abdul Basit. Lagi baca Quran Abdul Basit di ruang sholat deh. Gimana? Udah lagi terawih. Cepet. Cepet. Itu makmum udah ngomong cepet. Imam bingung lah. Di belakang anak muda melulu. Yang tua, di depan anak muda melulu. Yang di belakang orang tua, bingung bagi duanya bagaimana ya. Batal juga. Nggak beres. Kenapa bisa begitu? 1, nggak ada hidayah. Betul? Betul? Makanya ya Imam Syafi'i menganjurkan sembahyang subuh baca doa kunut yang dibaca oleh Ahlul Bait Nabi, di antaranya Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin. Lalu ada nggak hadisnya? Hadisnya mah ada. Nabi baca doa kunut itu 2, di waktu maghrib sama di waktu subuh. Tapi bukan Allahumma hdini fiman hadait. Yang Allahumma hdini fiman hadait itu Imam Hussein. Ya, tapi namanya doa kunut. Kenapa Imam Hussein membawa Allahumma hdini fiman hadait? Karena Imam Hussein tahu bahwa hidayah itu mahal. Maka daripada doa yang lain, udah doa minta hidayah saja. Karena kalau orang udah dapat hidayah, pasti akan mendapat nikmat dari Allah. Balasannya akan berkumpul dengan para nabi dan siddiqin. Maka diajarin sama dia. Allahumma hdini biman hadait wa'afini biman afait. Apa artinya? Ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Iman hadait, bagaimana orang yang telah Engkau berikan hidayah kepadanya. Ya, baca doa kunut gak ada zaman nabinya. Bid'ah dolalah. Wadolalatin pinar. Aduh, demikian Anda. Udah susah dapat hidayah. Suruh jangan minta hidayah.
sebaik-baiknya doa dibaca di waktu sholat, sebab kita sedang berhubungan langsung kepada Allah. Doa di sholat dilarang, bid'ah. Allahu Akbar. Ini tukang bid'ahin orang itu namanya tukang jualan bid'ah itu. Iya, iya. Ini bikin pusing orang yang kayak begini. Kalau tatan bid'ah bikin pusing orang itu. Untung anak muda nggak kayak aki-aki. Kalau aki-aki dulu, saya nemuin aki-aki. Habib Islamnya Islam apa? Ya Islam. Saya mah kagak. Dari dulu saya mah Islam NO. Islam NO aja udah. Bukan sama semua aja mah orang dulu ya Islam apa? NO. Ya, NO itu NU sekarang dulu NO. Nah, U-nya itu OE. U-nya OE. Jadi kalau NU itu NOE. Jadi NU. Jadi makanya NO orang dulu gitu. Saya mau pokoknya mau mati dalam keadaan beragama Islam NU. Udah gitu aja orang dulu mah tuh. Berani aja ngomongin NU, udah berantem dia. Tuh, lihat fanatiknya NU. Kenapa? Orang dulu tahunya NU itu yang ngamalin Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi udah NU aja dah. Sekarang main NU benci. Betul nggak? Betul nggak? Banyak kata-katain NU. Tahlil dari SU. Banyak katain NU. Karena nggak paham. Lagi-lagi karena nggak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang ngaji malam ini semua dapat hidayah dari Allah dan mengamalkan ajaran NU, yakni ajaran Islam jamaah. Kita tidak terpaksa dan dipaksa. Sebab amalan NU itu tidak ada yang disebut amalan tradisi, semuanya amalannya syariah. Betul nggak? Kalau dia mengatakan tradisi, ngobrol sama gua dah. Mudah-mudahan sama gua dikelapakin kepalanya. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.